Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Perkenalkan, saya Elvi Mauliza dengan NPM 21061030 dari Program Studi Pendidikan Biologi akan mempresentasikan mata kuliah Gizi dan Kesehatan dengan judul presentasi Zat Aditif dan Penggunaannya. Nah, teman-teman, adapun pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini mengenai yang pertama adalah pengertian pangan, selanjutnya ada zat aditif, yang ketiga ada pembagian zat aditif, yang keempat ada syarat zat aditif, dan yang terakhir adalah bahaya zat aditif. Baik teman-teman, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian pangan. Nah, kata pangan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pangan merupakan bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat-masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, bahan pangannya itu ada yang bahan makanan tradisional maupun yang bahan makanan yang telah diolah menggunakan alat-alat teknologi untuk memperpanjang masa konsumsi dan menarik daya minat konsumen. Namun teman-teman, walaupun setelah menggunakan teknologi dalam pengolahannya, makanan yang didistribusikan ataupun dijual kepada konsumen tidak lepas dari syarat-syarat yang bagus bagi kesehatan, dan makanan-makanan ini harus lulus dari uji BPOM. Selanjutnya, teman-teman, saya akan membahas mengenai zat aditif. Nah, zat aditif juga sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Perlu teman-teman ketahui bahwa zat aditif dan zat adiktif ini memiliki perbedaan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai zat aditif. Nah, zat aditif ini adalah suatu zat yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk memperoleh cita rasa, aroma, maupun daya jual yang lama ataupun tahan lama. Nah, sebenarnya teman-teman, zat aditif yang ditambahkan ke dalam makanan itu tidak boleh berlebihan. Ada takaran yang telah ditetapkan oleh BPOM. Nah, tadi yang di slide pertama sudah saya jelaskan mengenai bahwa makanan pangan itu ada yang tradisional, ada yang berasal dari pengolahan teknologi. Nah, pengolahan teknologi ini biasanya banyak menambahkan zat-zat aditif ke dalamnya untuk memperoleh perubahan cita rasa yang sangat unik dan juga bisa menarik daya pikat konsumen karena menghasilkan warna-warna yang menarik dan aroma-aroma yang sangat menggugah selera ketika kita menciumnya. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai pembagian zat aditif. Nah, pada umumnya zat aditif ini dibedakan menjadi dua. Ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai zat aditif alami terlebih dahulu. Nah, teman-teman, mendengar kata alami, kita sudah mengetahui pengertian dari zat aditif alami. Nah, zat aditif alami adalah zat-zat yang ditambahkan ke dalam makanan yang berasal dari bahan-bahan alami. Dan biasanya dengan mengonsumsi zat-zat aditif alami dalam waktu panjang tidak akan menimbulkan efek samping bagi kesehatan pengonsumsinya. Nah, zat aditif alami ini berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada pemanis alami, yang kedua ada pewarna alami, yang ketiga ada pengawet alami, yang keempat ada penyedap alami, dan yang terakhir adalah aromatik alami. Nah, teman-teman, mari kita bahas satu persatu dari kelima pembagian dari zat aditif alami. Yang pertama ada pemanis alami. Nah, pemanis alami ini berasal dari bahan-bahan alami, contohnya seperti gula, tebu, dan lain sebagainya. Nah, pemanis alami ini bertujuan untuk memberikan rasa manis pada makanan. Tetapi pemanis alami ini juga tidak boleh ditambahkan dengan takaran yang melebihi dari yang telah ditetapkan karena juga dapat berbahaya bagi kesehatan pengonsumsinya. Selanjutnya ada pewarna alami. Nah, pewarna alami ini diberikan kepada makanan dengan tujuan untuk memberikan warna yang menarik bagi yang mengonsumsinya. Nah, baik itu warna kuning, warna merah, ataupun lain sebagainya. Nah, contoh yang paling sederhana dari pewarna alami adalah kunyit,
ataupun juga daun suji yang menghasilkan warna hijau, kunyit yang menghasilkan warna kuning, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah pengawet. Nah, teman-teman, kita cuma mengetahui bahwa pengawet itu hanya berasal dari bahan-bahan buatan saja. Nah, teman-teman salah, karena pengawet itu juga dapat berasal dari bahan-bahan alami. Mohon maaf teman-teman, maksudnya pengawet itu bisa kita lakukan dengan proses alami. Contohnya itu dengan pembekuan, pengeringan, dan lain sebagainya. Nah, kalau pembekuan, ini teman-teman pasti sudah sering melakukannya. Contohnya seperti pembekuan ikan dan lain sebagainya. Nah, kalau pengeringan bagaimana? Teman-teman pasti mengetahui dong cabai kering. Nah, itu juga salah satu cara mengawetkan makanan dengan tradisional. Nah, selanjutnya yang keempat adalah penyedap. Nah, penyedap tidak hanya berasal dari bahan-bahan buatan saja, tetapi juga dapat berasal dari bahan-bahan alami. Nah, yang paling sederhana itu seperti bawang-bawangan, ada bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Nah, dengan menambahkan perbawangan tadi ke dalam makanan yang kita masak, ini akan menambahkan cita rasa gurih, renyah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah aromatik alami. Nah, dari kata-kata aromatik, kita sudah mengetahui fungsi dari penambahan aromatik alami ke dalam makanan, yaitu untuk memberikan rasa ataupun aroma yang bagus bagi yang siapa saja yang menciumnya. Nah, salah satu aromatik alami atau itu seperti ada daun kari, ada daun pandan, dan lain sebagainya. Nah, dengan ditambahkan bahan-bahan tadi yang telah saya sebutkan tadi akan memberikan efek wangi yang sangat semerbak bagi siapa saja yang menciumnya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai zat aditif buatan. Nah, kalau tadi zat aditif alami, sekarang saya akan membahas mengenai zat aditif buatan. Nah, zat aditif buatan ini adalah zat aditif yang berasal dari olahan-olahan pabrik dan telah ditambahkan dengan bahan-bahan kimia. Nah, zat aditif buatan ini berdasarkan fungsinya juga dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada pemanis buatan, pewarna buatan, yang ketiga ada pengawet buatan, yang keempat ada penyedap buatan, dan yang terakhir adalah aromatik buatan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah pemanis buatan. Nah, di sini sudah jelas fungsi dari ditambahkannya pemanis ke dalam makanan adalah untuk memperoleh cita rasa manis bagi makanan yang ditambahkan oleh pemanis tersebut. Nah, pemanis buatan ini berasal dari bahan-bahan yang telah dicampur dengan bahan-bahan kimia. Contoh pemanis buatan itu seperti aspartam. Nah, aspartam sendiri teman-teman, ini rasa manisnya 200 kali lebih manis daripada pemanis alami. Yang kedua adalah sakarin. Nah, sakarin ini dia pemanis yang rasa manisnya itu mencapai 200 sampai 300 kali lebih manis daripada pemanis alami. Nah, yang ketiga adalah siklamat. Nah, siklamat sendiri dia ini rasanya memberikan rasa manis kepada makanan yang ditambahkannya itu sampai 30 kali lebih manis daripada pemanis alami. Nah, selanjutnya ada pewarna buatan. Nah, teman-teman, penggunaan pewarna alami ini juga sangat cocok dan mudah didapatkan. Tetapi, kalau di pabrik-pabrik kan pengolahan makanannya itu dalam jumlah ataupun skala yang besar. Sangat tidak efektif apabila menggunakan pemanis alami. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan waktu yang lama dan memakan waktu yang lama serta pekerja-pekerja yang dibutuhkan akan lebih banyak. Nah, makanya diciptakanlah pewarna alami untuk ditambahkan ke dalam makanan-makanan dengan olahan yang besar. Tetapi dengan catatan tidak boleh menggunakan pewarna alami itu lebih dari takaran yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga adalah pengawet. Nah, teman-teman, pengawet ini juga kalau misalnya kita membuat makanan masih dalam jumlah sedikit, itu masih memungkinkan untuk kita menggunakan
proses pengawetan alami. Tetapi jika di pabrik pengolahannya kan dalam jumlah besar, tidak mungkin untuk menggunakan pengawet alami. Makanya digunakanlah pengawet buatan. Contohnya seperti tambahkan benzoat, sulfit, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman perlu garis bawahi dan sangat perlu diingat penggunaan yang zat aditif buatan ini harus sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang keempat adalah penyedap buatan. Nah, penyedap buatan ini juga sudah sangat sering digunakan di rumah tangga. Nah, penyedap buatan ini berasal dari bahan-bahan kimia. Contohnya itu adalah MSG atau monosodium glutamat. Nah, penggunaan MSG ini menimbulkan pro dan kontra bagi penggunanya, terutama di Indonesia. Ada yang menyatakan bahwa penggunaan MSG itu tidak boleh untuk kesehatan, emang tidak baik, haram untuk digunakan. Tetapi ada yang menyatakan boleh digunakan, tetapi dalam jumlah sesuai dengan tubuh yang pengkonsumsinya. Tetapi Lembaga Makanan dan Obat-obatan dari Amerika Serikat telah menetapkan bahwa MSG ini aman dikonsumsi apabila dalam jumlah yang sesuai. Selanjutnya terakhir adalah aromatik buatan. Nah, aromatik buatan ini juga sudah sering kita gunakan, terutama ketika kita membuat kue. Contohnya seperti ada perisa melon, perisa kopi, perisa mocha, dan lain sebagainya. Dan zat aditif buatan ini juga sangat dekat dengan kita, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan membahas mengenai pewarna-pewarna buatan apa saja yang telah disetujui oleh Badan Pengolahan Obat dan Makanan untuk digunakan dalam rumah tangga. Yang pertama ada Brilliant Blue. Nah, jika teman-teman melihat makanan-makanan dengan warna biru yang sangat bagus dan tingkat keestetikannya itu sangat wow, nah itu bisa jadi menggunakan pewarna buatan Brilliant Blue. Yang kedua ada tetrazil. Nah, tetrazil ini sendiri menghasilkan warna kuning warna kuning pada makanan jika ditambahkan warna tersebut. Yang ketiga ada Allura Red. Nah, dari kata red kita sudah mengetahui bahwa Allura Red ini menghasilkan warna merah pada makanan jika ditambahkan pewarna buatan tersebut. Nah, yang keempat ada Sunset Yellow. Nah, jika teman-teman melihat makanan-makanan dengan warna orange yang sangat bagus, nah ini bisa jadi ditambahkan pewarna buatan Sunset Yellow. Yang terakhir adalah Fast Green. Nah, Fast Green ini adalah pewarna buatan yang menghasilkan warna hijau jika ditambahkan ke dalam makanan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai syarat-syarat zat aditif yang boleh digunakan untuk zat tambahan makanan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, itu adalah menguntungkan secara ekonomis. Nah, syarat yang paling utama, zat aditifnya itu harus menguntungkan secara ekonomis. Jika penggunaan zat aditif ini merugikan bagi banyak pihak, itu haram untuk digunakan atau tidak boleh sama sekali. Yang kedua adalah memperpanjang umur simpan. Nah, jika penambahan zat aditif tidak mempengaruhi masa umur simpan dari bahan pangan yang telah dibuat, ini zat aditif ini juga tidak boleh digunakan. Yang ketiga adalah tidak menurunkan kualitas dari pangan yang diproduksi. Nah, penambahan zat aditif ini juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas bagi bahan pangan yang diproduksi. Namun, jika penggunaan zat aditif ini akan menurunkan kualitas dari bahan pangan yang diproduksi, maka zat aditif ini juga tidak boleh digunakan. Yang terakhir adalah tidak bereaksi dengan zat makanan sehingga menghasilkan senyawa baru. Nah, jika zat aditif yang ditambahkan ke dalam suatu makanan dan dia bereaksi dengan bahan pangan tersebut sehingga menghasilkan senyawa baru, nah ini juga tidak boleh digunakan. Karena apa? Karena dapat membahayakan bagi orang-orang yang mengonsumsinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bahaya zat aditif. Nah, jika zat aditif ini dikonsumsi secara terus-menerus dan tidak dikontrol takarannya, maka juga akan membahayakan bagi kesehatan tubuh.
Ada beberapa bahaya yang akan ditimbulkan jika seseorang ini terus-menerus mengonsumsi zat aditif tanpa takaran. Yang pertama, itu akan mengganggu kesehatan usus. Nah, usus ini kan pencernaan kita. Kalau misalnya kita secara terus-menerus mengonsumsi zat aditif tanpa kontrol, ini sudah pasti akan mempengaruhi kesehatan usus kita. Yang kedua, ada meningkatkan berat badan. Nah, ini sangat jelas teman-teman. Apalagi pemanis buatan. Nah, pemanis buatan ini jika dikonsumsi secara terus-menerus dan tidak dalam takaran, misalnya sehari kita minum Thai tea. Nah, Thai tea ini kan menggunakan pemanis buatan. Sehari misalnya kita bisa minum 3 gelas ataupun 3 kali beli. Nah, itu kan sudah melebihi takaran. Nah, ini tingkat kenaikan berat badan sudah di angka kalau ini 0, ini 100. Nah, sudah di angka segini. Nah, yang ketiga adalah akan menyebabkan penyakit kanker. Nah, jika mengonsumsi penyedap dari bahan-bahan buatan tanpa melibatkan ataupun memperhatikan takarannya juga sangat berdampak besar akan menyebabkan penyakit kanker. Nah, yang terakhir adalah akan menurunkan kesehatan pada anak. Nah, jika anak-anak sekarang masih umur 2 tahun sudah diperkenalkan dengan zat-zat aditif buatan dan dalam jumlah takaran yang tidak wajar, nah itu juga akan sangat mempengaruhi kesehatan anak, baik dari pertumbuhan dan perkembangannya ataupun bagi kesehatan anaknya sendiri. Baik teman-teman, cukup sekian video presentasi dari saya. Namun sebelum menutup video presentasi pada hari ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama mengenai zat aditif. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan. Nah, zat aditif ini ada yang berasal dari bahan alami dan berasal dari bahan buatan. Zat aditif alami contohnya seperti kunyit, daun serai, daun pandan, daun suji, dan lain sebagainya. Sedangkan zat aditif buatan itu contohnya seperti benzoat, MSG, sakarin, aspartam, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, penggunaan zat aditif ini juga tidak berbahaya apabila dalam takaran yang sesuai. Namun, jika dikonsumsi dalam takaran yang overdosis, ini juga akan membahayakan bagi kesehatan yang mengonsumsinya. Nah, cukup sekian video presentasi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.